Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Niarita dengan NIM 18233101, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi ke-7, yaitu etika dalam bidang perpajakan. Yang pertama, etika dalam bidang perpajakan. Kode etik konsultan pajak. Konsultan pajak adalah setiap orang yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakannya kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kode etik IKPI adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi setiap anggota IKPI. Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada kode etik IKPI. Kode etik IKPI juga mengatur sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban atau dilanggarnya larangan oleh anggota IKPI. Konsultan pajak Indonesia wajib: yang pertama, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, menjunjung tinggi kepatuhan hukum dan peraturan perpajakan, integritas dan martabat. Ketiga, melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi dan independen. Yang keempat, menjadi wajib pajak yang baik. Dan yang terakhir, menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi. Konsultan pajak Indonesia tidak diperkenalkan. Yang pertama, melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai pegawai negara sipil, baik pada tingkat pusat maupun daerah, kecuali mereka yang bekerja pada bidang riset, pengkajian, dan pendidikan. Yang kedua, meminjamkan izin kerja untuk digunakan oleh pihak lain. Dan yang terakhir, menugaskan pegawainya yang tidak menguasai seluk-beluk teknik, pengetahuan, dan peraturan perpajakan untuk bertindak atas nama konsultan pajak, memberikan nasihat, dan menangani urusan perpajakan klien. Yang kedua, kode etik pegawai Dirjen Pajak. Kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang disebut kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik. Setiap pegawai mempunyai kewajiban untuk menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain. Yang kedua, bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, mengamankan data dan informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat, memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara sesama pegawai atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, mentaati perintah kedinasan. Yang keenam, bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketujuh, mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor. Yang kedelapan, menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dan yang terakhir, bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata sopan. Setiap pegawai dilarang: yang pertama, bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik. Yang ketiga, menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak lain yang menyebabkan pegawai yang menerima patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya. Yang kelima, menyalahgunakan data atau informasi perpajakan. Yang keenam, melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan, atau perubahan data pada sistem informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang terakhir, melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, tanggung jawab akuntan pajak. Tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak. Suatu sistem pajak yang baik dan kuat harus terdiri dari entitas administrasi pajak, kongres, administrasi, dan komunitas praktisi.
Selain itu, ketika secara umum menyetujui bahwa praktisi pajak mempunyai kewajiban atas kemampuan, loyalitas, dan kerahasiaan klien. Hal ini disebut juga dengan tanggung jawab praktisi atas sistem pajak yang baik. Tanggung jawab praktisi pajak yang terakhir adalah pentingnya pervasif atau peresapan. Dalam hubungan antara praktisi dan klien yang normal, kedua tanggung jawab dikenali dan dilaksanakan. Praktisi pajak membantu dalam mengakui hukum pajak dengan jujur dan adil dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien dalam integritas dan kepatuhan terhadap sistem pajak. Keempat, etika akuntan pajak. Dalam kaitannya dengan etika akuntan pajak, AICPA mengeluarkan Statement on Responsibilities in Tax Practice atau SRTP. Adapun isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Statement on Responsibility in Tax Service Number 1, Tax Return Position atau posisi pengembalian pajak. Statement ini menetapkan standar masa depan yang bisa diterapkan untuk anggota ketika merekomendasikan tingkat pengembalian pajak dan menyiapkan atau menandatangani surat pembayaran pajak atau termasuk klien untuk lebih bayar yang disimpan dengan mengenakan pajak otoritas. Yang kedua, Statement on Responsibility in Tax Service Number 2, Answer to Quiz atau jawaban pertanyaan atas pengembalian. Standar yang bisa diterapkan untuk anggota ketika menandatangani suatu pajak kembalian jika atau mempertanyakan kelebihan pajak kembalian. Yang ketiga, Statement on Responsibilities in Tax Service Number 3, Certain Procedural Aspect of Preparing Returns atau aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan pengembalian. Yang keempat, Statement on Responsibilities in Tax Service Number 4, As of Estimates atau penggunaan estimasi. Yang kelima, Statement on Responsibilities in Tax Service Number 5, Departure from a Position Previously Concluded in an Administrative Proceeding atau keberangkatan dari suatu posisi yang sebelumnya disampaikan di dalam suatu kelanjutan administrasi atau keputusan pengadilan. Yang keenam, Statement on Responsibilities in Tax Service Number 6, Acknowledgement of Error Return Preparation atau pengetahuan kesalahan, persiapan kembalian. Yang ketujuh, Statement on Responsibilities in Tax Service Number 7, Acknowledgement of Error Administrative Proceeding atau pengetahuan kesalahan cara kerja administrasi. Dan yang terakhir, Statement on Responsibilities in Tax Service Number 8, From and Content of Advice to Taxpayer atau format dan isi nasihat pada klien. Yang kelima, kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien. Pajak secara klasik memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi budget. Yang kedua, fungsi regulator. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 Ayat 2, disebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi yang luas, antara lain sebagai sumber pendapatan negara yang utama, pengatur kegiatan ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat, dan sebagai sarana stabilisasi ekonomi. Kalau kita lihat dari APBN atau anggaran pendapatan belanja negara, pajak selalu dituntut untuk bertambah dan bertambah. Pemerintah harus memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Dalam struktur anggaran negara, seperti halnya dengan negara, kita bisa mencapai 75% diperoleh dari pajak. Kondisi inilah yang memicu pemerintah untuk membuat aturan-aturan perpajakan. Aturan perpajakan merupakan masalah yang sebaiknya menjadi prioritas bagi pemerintah supaya tidak terjadi tax avoidance. Itulah penjelasan saya mengenai materi yang ketujuh ini. Jika ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.